Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik? Baik. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar nanti pembelajaran kita berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala. Baik, Ibu minta ketua kelas kita untuk memimpin doa. Silahkan Marcel, pimpin doanya. Ya, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Kita serahkan seluruh kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai, selesai. Alhamdulillah. Setelah berdoa, kita berharap mendapatkan ridho dari Allah supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Amin. Baiklah anak Ibu, hari ini Ibu akan menyampaikan materi pelajaran kita, yaitu, bentar ya. Oke. Nah, materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang tema 3, subtema 1, tokoh dan penemuan pada pembelajaran 1. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita sebaiknya menyanyikan lagu dulu sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita. Nampak di sana anak-anak Ibu? Ya, Bu. Oke. Di sini lagu yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Satu Negara Satu Bangsa. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, sebangsa dan bahagia kita bersama. Oke, sudah ya anak Ibu? Nah, kenapa tadi kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, yaitu sebagai perwujudan kita cinta kepada tanah air, mewujudkan sikap nasionalisme. Nah, pada pembelajaran hari ini, apa saja kegiatan belajar kita hari ini? Coba anak Ibu Endang, dibaca apa kegiatan kita hari ini? 1. Menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. 2. Analisis komponen-komponen listrik dan fungsinya. 3. Mengaitkan hubungan dari pengaruh ditemukannya listrik terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Ya, terima kasih anak Ibu. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Oke. Nah, coba anak Ibu perhatikan gambar ini. Ada gambar apa di sana? Ada rumah, Bu, ada mobil, ada lampu juga. Ya, nah di sana juga ada pertanyaan, mengapa di sana lampunya bisa menyala? Ya. Ada yang bisa jawab anak Ibu? Karena ada arus listrik. Karena di aliran listrik, Bu. Ya, nah karena ada aliran listrik, makanya lampunya bisa menyala. Tapi coba kita perhatikan lagi, di sana ada rumah yang lampunya mati. Mengapa bisa terjadi? Kira-kira kenapa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? dimatikan, Bu, mungkin. Nah, dimatikan. Ayo, ada lagi? Siapa lagi? Listriknya tidak ada, Bu. Listriknya tidak ada. Padahal itu dalam satu rumah ya, Nak ya? Ya. Koslet kali, Bu. Ya. Dimatikan, dimatikan. Oh, Saklarnya dimatikan, Bu. Ya, dimatikan. Saklarnya ada yang dimatikan. Oh, bagus, Marcel. Bagus, Rita. Nah,
Jadi dari hasil pengamatan kalian itu nanti kita akan mempelajari apa itu arus listrik, apa itu nanti pengaruhnya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan lagi anak-anak Ibu. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian eksplanasi ini, Ibu akan membagikan anak-anak Ibu ke dalam kelompok. Ya. Nah, masing-masing kelompok nanti terdiri dari 3 orang ya. Silakan coba berkelompok di tempat duduknya masing-masing. Sudah anak Ibu? Sudah? Oke, sudah. Oke, sekarang Ibu minta tolong bisa membaca di slide yang Ibu tampilkan anak-anak Ibu. Coba Yuni, tolong dibaca apa itu pengertian teks eksplanasi. Bisa baca? Bisa, Bu. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses dan sebab terjadinya suatu fenomena alam maupun sosial secara ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Pemaparan informasi dalam teks eksplanasi mudah dimengerti pembaca umum atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Sudah, Bu? Ya, bagus. Terima kasih, anak ya. Nah, kita sudah tahu apa itu artinya teks eksplanasi. Nah, bagaimana kita menggunakan teks eksplanasi ini? Sebelum kita menggunakannya, kita harus tahu dulu apa itu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, di sini sudah ditampilkan ada 5 ciri teks eksplanasi. Siapa yang bisa menyebutkan yang pertama? Ayo. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Rita. Apa itu yang pertama ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya yang pertama, 1, semua informasi yang disajikan dalam teks didasarkan pada fakta atau faktual tanpa tambahan pendapat dari penulis. Ya, bagus. Berarti teks eksplanasi itu ciri-ciri yang pertama yaitu berdasarkan fakta. Yang kedua, siapa yang bisa membacakan yang kedua? Saya, Bu. Oke, siap. Rita, silakan. Jenis teks ini informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang sedang dibahas. Ya, betul. Bagus ya. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Oke, silakan. 3 hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Iya, jadi ciri yang ketiga, eksplanasi itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Yang keempat, siapa mau baca yang keempat? Ayo, anak Ibu. Ya, silakan. Struktur teks terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, urutan penjelasan atau kausal, dan interpretasi. Ya, jadi teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, penjelasan, dan hubungan atau kausal interpretasi. Dan yang terakhir, anak Ibu, siapa yang mau membaca? Yang terakhir, ayo Marcel, mana suaranya? Kok diam aja, Marcel? Yang kelima nih, Bu ya? Iya, yang kelima, ciri yang kelima. Oke. Penjelasan dalam teks ini menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, Bu. Oke, itu dia sudah dibaca. Ada 5 ciri teks eksplanasi. Ya. Oke, berikutnya ya. Oke, struktur teks eksplanasi. Ini ada 3. Anak-anak Ibu bisa lihat. Ada pernyataan umum atau pernyataan pembuka. Kemudian ada isi dan ada penutup. Untuk lebih jelasnya, anak-anak Ibu bisa lihat. Nah, ini dia informasi penting dalam teks eksplanasi. Bagaimana kita menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi? Yaitu bahwa dalam teks eksplanasi tersebut, kita menentukan idenya saja, ide pokoknya dalam bacaan tersebut. Oke, kita lanjut ya.
Nah, bagaimana cara menemukan informasi penting? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, jika kita ingin membaca suatu teks, kita menggunakan teknik adik simbah. Apa itu? Yaitu kita menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kita baca dengan sungguh-sungguh, kita catat poin-poinnya, kemudian kalimat-kalimatnya dalam paragraf. Setelah itu baru kita bisa menganalisis apa isi dari teks eksplanasi tersebut. Untuk contoh. Nah, contoh kita ingin menentukan teks eksplanasi. Coba Eva, bisa nggak dibaca contohnya? Suaranya mana Eva? Iya, Bu. Ya, silakan dibaca contohnya, Nak. Iya, contohnya, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Itu contohnya, Bu. Ya, nah dari contoh teks eksplanasi itu, kita ingin menentukan apa informasi penting yang ada dalam teks tersebut dengan menggunakan teknik adik simbah, yaitu kita menentukan apa topik yang dibahas. Apa kira-kira topik yang dibahas tadi? Listrik. Ya, tentang listrik. Kemudian di mana itu terjadi? Di Inggris, Bu. Di Inggris, iya bagus. Kemudian siapa tokohnya? Michael Faraday tadi, Bu. Michael Faraday. Mengapa tokoh tersebut dibahas? Karena menemukan listrik. Iya, karena dia yang menemukan listrik. Kemudian bagaimana caranya dia menemukan listrik? Dengan membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk anak-anak ibu yang sudah menjawab. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada LKPD yang harus anak-anak ibu kerjakan. Tolong ketua kelas dibagikan ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan, Marcel. Bisa bantu ibu, Nak? Bisa, Bu. Oke, Ya. silakan dibagikan ya. Nah, ya Ibu Rita Lili Marnis, Ketua Kelompok 1, Ibu Rita Triyeni, Ketua Kelompok 2. Ya, lanjut Bu. Sudah dibagi ya. Oke, nanti anak-anak bahas bersama kelompoknya. Kemudian setelah itu tuliskan jawabanmu pada kolom yang disediakan. Nah, untuk teks eksplanasi ini kita bisa bahas di pertemuan berikutnya karena nanti di pertemuan ketiga kita belajar lagi tentang teks eksplanasi. Oke. Nah, anak-anak ibu kayaknya capek ya? Iya. Mengantuk, Bu. Mengantuk. Ya, jadi kalau mengantuk kita mau ngapain dulu? Kita senang-senang dulu, Bu. Senang-senang dulu, Bu. Ice breaking kita ya biar semangat. Nah, sebelum kita melakukan ice breaking, ada beberapa gerakan yang akan anak-anak ibu lakukan. Nanti kalau dalam lagu tersebut menyanyi panjang, berarti tangannya direntangkan. Kalau mengatakan pendek, tangannya dipendekkan. Bisa ya? Oke, kita mulai. Kalau dibilang panjang, tangannya direntangkan. Kalau pendek, ya dipendekkan. Iya. Sudah tadi, Bu. Sudah tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita tonton video untuk pembelajaran berikut ini. Juga disusun secara seri. Ada suaranya? Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4. Karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala. Karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik,
Perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C. Karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu karena semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Oke, sudah diperhatikan tadi videonya anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Jadi Sudah, Bu. apa yang kamu dari video tadi? Apa yang diketahui? Rangkaian listrik Rangkaian seri dan Rangkaian listrik. Rangkaian listrik seri dan paralel. Fungsi saklar. Paralel. saklar. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini dia komponen-komponen penyusun rangkaian listrik. Coba Firman sebutkan apa saja itu. Baterai, Sebagai sumber saklar, listriknya. kabel, sama bola lampu. Ya, bagus. Nah, kira-kira apa fungsinya dari masing-masing alat tersebut? Ada yang tahu? Baterai Bu, untuk apa? baterai Ya, sumber energinya, Bu. Energi. Kemudian kabel untuk apa? Penghantar. Penghantar. Arus. Antarnya. Ya, saklar. Ini untuk memutuskan Mengatur, dan menyambungkan mengatur daya. Ya. arus Yang listrik. terakhir Bola bola lampu. lampunya untuk Lampu. iya, Sarana bagus. penerangan. Listriknya di daya. Ya, bagus. Nah, dari jawaban kalian tersebut, nah, di sini kita tahu bahwa tadi jawabannya baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Kemudian kabelnya sebagai konduktor atau penghantar arus listrik. Saklarnya berfungsi untuk menyambung dan memutus aliran listrik. Dan yang terakhir, lampu berfungsi mengubah arus listrik menjadi energi cahaya. Oke, ini dia tadi penjelasan ada 2 macam rangkaian listrik. Nah, ciri-cirinya apa yang pertama? Coba anak ibu siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri rangkaian listrik seri? Siapa? Rita bisa? Ibu Ya, Marinci Rita. yang belum jawab. Bu. Mana, Bu? Iya. Ciri-ciri rangkaian. Iya. Kita mana ini, Bu? Kita mana, Bu? Penyusun komponen listriknya tidak tercabang, Bu. Ya, lalu Saya, Bu, ya. Yang kedua, Bu. silakan. Saya, Bu. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam, Bu. Ya, itu dia ciri-ciri rangkaian listrik seri. Kemudian untuk yang paralel. Siapa yang bisa jawab? Nah, ini dia ciri-cirinya. Ayo, ini siapa ya anak ibu ya? Marince, mana Marince? Kok diam aja, nak? Mana ya Marince? Ayo, tolong sebutkan apa itu ciri-ciri rangkaian paralel.
Ciri rangkaian paralel yang pertama, rangkaiannya disusun secara berjajar. Yang kedua, jika lampu dimatikan, lampu yang lainnya tetap menyala. Ya, itu adalah ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Baik, anak-anak Ibu hebat bisa menjawab. Nah, ini dia gambarnya untuk rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nampak bedanya di sana enggak? Nampak ya? Nampak. Kalau rangkaian seri gimana itu susunannya? Susunannya bagaimana? Sejajar. Baik itu ya, lampunya sejajar, kemudian baterainya juga sejajar. Hanya menggunakan satu kabel. Kemudian yang paralel gimana? Siapa yang bisa jawab? Mutia bisa jawab? Yang paralel gimana? Disusun secara bercabang. Bertingkat kok. Hah? Lampunya Cabang. bercabang. Iya, disusunnya secara bercabang, bisa lebih dari satu kabel. Oke. Nah, contoh penggunaan rangkaian listrik seri. Kalian pernah lihat odong-odong? Pernah. Itu menggunakan rangkaian listrik seri. Kemudian lampu senter juga menggunakan rangkaian listrik seri. Nah, bagaimana dengan yang paralel? Kita perhatikan untuk gambar berikutnya. Nah, ini dia. Rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah. Di rumah. Kemudian lampu Lalu lintas. Ya, kenapa begitu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa begitu? Karena dia digunakan secara bergantian, Bu. Iya, bagus. Secara bergantian. Kasih tepuk tangan dulu untuk Enda. Enda juara 1. Banyak Pekanbaru, mantan periksa sekolah. Ini ada LKPD yang harus anak-anak Ibu kerjakan, ya, yaitu kalian menuliskan komponen listrik dan fungsinya. Ya, Marcel tolong dibagikan LKPD-nya, Nak. Iya, Bu. Iya. Oke, sudah. Ini kamu punya. Ya, terima kasih sudah, Bu. Oke. Nah, silakan diskusikan dengan kelompokmu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang kelompoknya Rita Lili Marnis. Kira-kira apa komponennya? Mengantuk dia. Mengantuk lagi. Enggak konsentrasi dia, Bu. Begitu kalau enggak konsentrasi itu enggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Atau lapar juga ya. Oke, nanti setelah ini kita lelah. Iya, oke. Ya. Atau Marcel saja dulu coba jawab. Oh iya, saya coba Bu ya. Lampu, saklar. Nama komponennya baterai. Nomor 1, nama komponennya baterai. Fungsinya itu sebagai sumber listrik. Sumber Energi. Yang kedua, yang merah ini saklar. Fungsinya itu untuk menyambungkan dan memutuskan aliran listrik. Yang ketiga, kabel penghantar aliran listrik. Yang keempat, ini bola lampunya untuk mengubah ini energi listrik menjadi cahaya, Bu. Bagus sekali. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya. Buah dari konsentrasi, Bu. Buah dari konsentrasi, Bu. Juara, Pak Marcel. Oke. Juara. Nah, sekarang kita masuk materi perubahan sosial budaya setelah ditemukannya listrik. Ada nampak gambar di sana anak-anak Ibu? Nampak, Bu. Nampak. Di sana ada gambar apa yang pertama? Ayo. Dagang di pasar. Ada ATM transaksi di banyak. pasar. Sekarang bisa pakai ATM. Ada ATM. Kemudian Terus Yang di bawah Dulu ada transaksi jual Transaksi beli, pakai panci, sekarang Bu. online. ya sekarang bisa beli online. Lanjut gambar yang ketiga.
Ada perbedaan di sana antara sebelum ada listrik, setelah ada listrik? Dulu masak nasinya di kayu, Bu, sekarang di kosmos. Ya, lalu dulu masih menggunakan lampu apa itu? Teplok ya? Lampu teplok. Sekarang sudah menggunakan lampu listrik. Kemudian gambar yang terakhir apa itu? Nampak enggak? Surat, Bu, surat. Ya, dulu kita berkomunikasi menggunakan surat. Kalau sekarang sudah menggunakan telepon. Bagus sekali. Atau mungkin lebih tepatnya pakai handphone, Bu. Iya. Lebih canggih lagi. Di gambar itu ada talinya jadi telepon. Oke. Ini LKPD yang harus anak-anak ibu diskusikan bersama kelompok. Nah, setelah ini nanti kita presentasi. Nah, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Sudah? Nampak anak Ibu? Nampak, Bu. Ya. Nah, siapa yang mau presentasi atau kelompoknya Yuni lah dulu Ibu suruh presentasi. Kira-kira gimana keadaan sebelum ada listrik dengan setelah ada listrik? Mana Yuni? Ya Bu, hadir. Ya, coba tolong sebutkan apa perbedaannya perubahan sosial sebelum ada listrik dengan setelah ada listrik. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya Bu, kalau sebelum ada listrik, berarti masyarakat kehidupannya memanfaatkan alam dan lingkungan sekitarnya untuk penerangan, Bu. Nah, Ya. setelah ada listrik, berarti menggunakan sumber daya yang ada, Bu. Ya. Kemudian, apa lagi kira-kira? Aktivitas masyarakat di malam hari karena ada listrik menjadi lebih bisa gitu, Bu. Kalau dulu tidak ada listrik, jadi aktivitas pada malam hari masyarakat menjadi terbatas. Gitu, Bu. Bagaimana dengan kelompok yang lain pendapatnya? Kira-kira Rita, kelompoknya gimana Rita? Kalau saya dulu Bu bikin kue itu Bu pakai tangan apa telurnya tuh. Sekarang udah pakai mixer. Sekarang sudah pakai mixer, sudah canggih pakai listrik. Pintar nih, kecil-kecil udah bisa buat kue. Dulu Bu Pak ngikut-ngikut sama Ibu kan. Iya. Dulu ada cerita juga nih masalah setrika arang ini Ibu sini nih. Ya, dulu ada setrikanya pakai arang ya. Sekarang saya mengalami itu Bu. Bolong baju saya Bu di belakangnya karena kejatuhan arangnya itu. Iya, kalau sekarang kan sudah maju, sudah ada listrik, jadi kita bisa memanfaatkan energi listrik sebagai mempermudah kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, Nak ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Dulu nyucinya pakai tangan, Bu. Ya, nah sekarang sudah bisa menjawab pertanyaan pada gambar ini tadi? Sudah bisa? Apa alasannya? Mengapa bisa terjadi? Satunya lampu bisa mati, satunya tidak mati. Menggunakan rangkaian listrik apa dia? Paralel, Bu. Paralel. Bagus. Berarti anak Ibu menyimak dari tadi ya, menyimak penjelasan dari video maupun dari slide yang sudah Ibu tampilkan. Nah, ini dia jawabannya ya. Coba Marince. Apa alasan mengapa lampu bisa menyala? Karena adanya arus. Listrik Iya. yang mengalir. Kemudian Eva, mana ya anak Ibu Eva? Nggak nampak. Mengapa lampu ada yang menyala dan ada yang tidak menyala? Bagaimana bisa terjadi? Karena Ibu Eva. Rangkaian listrik paralel. Karena menggunakan rangkaian listrik paralel. Sudah disingkat, Bu. Sini disingkat. Ya, oke. Itu sudah lebih ya. Sudah habis. Dua singkat. Lagu daerah, Bu. Lagu daerah. Di pre-memory ya. Lanjut saja, Bu. Lanjut, Bu. Akhiri Akhiri kegiatannya. ya, anak Ibu ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, yang pertama kita menemukan informasi penting dalam eksplanasi. Kemudian komponen-komponen yang ada dalam rangkaian listrik sederhana, rangkaian listrik, seri, dan paralel. Yang terakhir,
pengaruh ditemukannya listrik terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Nah, untuk pembelajaran berikutnya yaitu tentang hak dan dalam kehidupan sehari-hari dan tentang interval nada. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Ibu dan nanti Ibu lanjutkan untuk mengerjakan evaluasi ya. Nah, baiklah anak-anak Ibu, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelumnya Ibu minta tolong dipimpin berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa ya yang mau memimpin doa? Di memori. Oke. Ditutup, Bu. Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Sampai bertemu pada kegiatan pembelajaran berikutnya dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.